Oke, nyambung lagi kita. Sudah kelihatan di layar? Oke. Tadi nomor 9, memakai alat yang tidak tepat. Contoh yang paling sepele tadi saya bilang, kita memukul dengan palu, palunya nggak ada, yang ada. Itu pun sebenarnya satu tindakan karya yang tidak aman. Pakai apa aja yang penting bisa mukul. Nah, sering, cuma untungnya tidak berbahaya. Tapi kalau Anda menggunakan alat yang tidak tepat dan tidak amat menimbulkan bahaya, itu biasanya sering terjadi. Misalkan mengangkat sesuatu, sebenarnya alat itu bukan untuk mengangkat. Contohnya backhoe misalkan. Backhoe itu kan untuk ekskavator backhoe ya, untuk mengangkat barang. Kebetulan Anda ingin naik juga ke atas dengan cepatnya, ada di bucketnya, kemudian Anda duduk bertiga atau berempat naik gitu. Itu kan sebenarnya mau mempercepat Anda biar bisa naik ke atas. Tapi alatnya kan tidak tepat, itu bisa menimbulkan bahaya. Ada aja tuh di lapangan. Duduk bertiga di bucketnya, kemudian diangkat oleh ekskavator gitu. Ya itu bisa cepat naik, cuman itu kan tidak aman. Nah, kerjaan seperti itu biasanya bisa terjadi. Nah, pengawas lah yang harus menegur atau mengawasi hal itu. Tindakan teman sekerja, kadang-kadang tindakan teman sekerja ini juga membuat kita terjadi kecelakaan karena teman. Kemudian tidak mengerti instruksi yang disebabkan kesukaran bahasa yang dipakai, jadi pemberi pekerjaannya, pengawas, permen, dan lain-lain. Kadang-kadang kita sulit bekerja di satu tempat atau satu daerah yang pekerjanya tidak terlalu paham dengan bahasa Indonesia, misalkan di daerah timur atau di daerah Jawa yang tukangnya benar-benar orang daerah banget. Anda jangan coba-coba kasih bahasa asing atau bahasa yang jarang dia dengar, yang dia tahu, sehingga ya dia nggak tahu apa yang disebutkan oleh kita. Misalkan tadi, Bapak tahu nggak setting time semen? Lah, mana ngerti dia setting semen. Jadi Anda bilang, ini nggak boleh karena waktu ikat semennya jangan bilang setting time, karena dia nggak mengerti instruksi. Jadi bilang aja kalau misalkan lebih dari 2 jam, nggak nempel lagi nih semennya, seperti itu. Atau kita suruh, Anda bikin boplang mungkin masih bisa didengar, tapi Anda bilang, coba Anda bikin stake out apa? Kadang-kadang hal-hal seperti itu mereka nggak mengerti. Jangan kita kasih bahasa-bahasa yang dia nggak mengerti. Bahasa-bahasa yang wajar-wajar aja yang mereka tahu. Nah, ini yang sering menjadi kecelakaan, tindakan yang tidak aman. Contohnya seperti ini. Nah, nanti kamu dalam tugas, kamu juga boleh tuh membuat contoh-contoh nih. Ini salah satu contoh yang paling baik untuk pekerjaan yang tidak baik. Dan mereka bekerja, lihat, besi ada di mana-mana, pakai safety belt, ya, nggak pakai safety belt. Padahal kalau dia jatuh, nancep, kena besi kan lebih bahaya. Nah, ini contoh. Padahal ini kalau dilihat nih contoh orang asing nih kerja, bukan orang Indonesia kan. Mereka juga sama seperti itu. Helm dia pakai, sepatu kerja dia pakai, baju kerja juga dia pakai, tapi ya itu tadi. Tetap harus ada safety belt, dan untuk berdiri harusnya kan ada tangga atau apa. Mereka kan sebisanya naik, berbahayanya kan ini banyak besi. Nanti tindakan tidak aman ini kalau seperti ini. Anda bisa kasih contoh tindakan tidak aman, gambarnya dan lain-lain. Ini tugas Anda sebenarnya nggak berat, cuma kita tanamkan kepada Anda sejak awal, sejak dini, untuk tidak melakukan hal-hal yang berbahaya di lapangan. Kalau kira-kira dari
tugas Anda yang saya berikan ini, Anda bebas mencarinya di mana aja, dasarnya adalah SMKK. Anda bisa cari, boleh gambar, boleh video, tampilkan, tapi Anda harus bisa menulis, merangkum penyebab-penyebab kecelakaan kerja yang terjadi. Syukur-syukur itu ada contoh kejadian kecelakaan dan cara mengatasinya. Ini contoh di lapangan yang sebenarnya. Masih sekarang kondisi kerja yang tidak aman. Tadi kan karyawan, tapi sekarang kondisi kerja yang tidak aman. Dapat ditinjau dari peralatan atau mesin yang bekerja secara tidak aman, dan keadaan atau situasi yang tidak nyaman dan aman. Kenapa kita kadang-kadang di proyek walaupun di lapangan harus menggunakan AC? AC itu untuk kenyamanan, misalkan ruang direct circuit atau bedeng, walaupun nggak begitu bagus, tetap harus ada AC. Kenapa? Karena kenyamanan. Karena kalau orang bekerja dengan tidak nyaman, biasa konsentrasi kerja pun hilang. Dan aman, pengertian aman adalah jauh dari gangguan yang bisa menyebabkan kecelakaan. Jadi jangan menempatkan direct circuit pada daerah kerja yang berdekatan dengan alat-alat berat misalnya. Harus agak ke pinggir atau agak di tempat aman. Itu salah satu penentuan letak direct circuitnya. Yang pertama, peralatan atau benda-benda yang tidak aman, antara lain mesin atau peralatan tidak dilindungi. Sering kita lihat gergaji atau apa yang tidak ada pelindungnya. Ini yang tidak boleh, mesin peralatan yang tidak dilindungi. Putaran mesinnya itu bisa menyebabkan bahaya ke badan kita. Kemudian peralatan yang sudah rusak, yang jalannya sudah tidak stabil, misalkan peralatan yang sering menggunakan oleh tukang, misalkan pekerja adalah misalkan gerinda, putarannya sudah nggak stabil, itu jangan dipakai lagi walaupun masih bisa mutar gitu ya, tapi sudah nggak stabil, itu sudah harus diganti karena dianggap sudah rusak. Kemudian barang-barang yang rusak dan letaknya tidak terawat, ini juga harus gitu, tidak teratur, tidak ada. Ini pun harus diperbaiki karena ini bagian dari peralatan atau benda yang tidak aman. Di luar kemampuan manusia, nah di sini, ini ada dibilang nasib ini, karena kecelakaan di luar kemampuan manusia yang tadi 2%, itu karena nasib. Penyebab kecelakaan ini dikategorikan terjadi karena kehendak Tuhan atau takdir. Presentasinya sangat kecil, maksimum hanya 2%, dan terkadang tidak masuk akal, sehingga sulit dijelaskan secara ilmiah. Penyebab kecelakaan yang dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu pendorong atau pembantu terjadinya kecelakaan, penyebab, dan penyebab langsung kecelakaan. Maksudnya tidak masuk akal gimana? Ya, kadang-kadang orang bisa jatuh dengan sendirinya tanpa penyebab. Paling orang ngomong, oh dijorokin setan kali dia gitu. Misalkan dia dari ketinggian, itu kan karena faktor yang tidak masuk akal kok bisa jatuh gitu, padahal nggak ada apa-apa. Padahal kalau dilihat dari manusia, setiap manusia kan punya kemampuan yang berbeda. Anda sendiri berdirilah di ketinggian. Kadang-kadang kita gampang, takut, ngeri gitu, agak sedikit gemeter, dengan tidak sadar itu bisa jatuh. Padahal nggak ada apa-apa, cuma berdiri. Tapi karena di ketinggian, itu bisa aja jatuh dengan sendirinya padahal tidak ada apa-apa. Nah, itu yang dianggap tidak masuk akal. Jatuh padahal pada saat itu nggak ada apa-apa. Itu yang dianggap nasib. Makanya untuk Anda tetap kondisi fisik dijaga.
terutama untuk tidur. Karena tidur manusia ini tidak bisa diganti apa-apa. Kalau Anda tidak makan atau kurang makan, Anda bisa disuplai dengan vitamin. Vitamin yang bagus, makannya kurang berkualitas, bisa diganti dengan vitamin. Tapi kalau tidur, kurang mana bisa diganti dengan makan vitamin, nggak bisa. Anda bisa kurang, ya, makanannya kurang bergizi pun ya itu tadi dengan suplemen bisa. Tapi kalau kurang tidur itu tidak ada obatnya, sehingga manusia suruh tidur istirahat 8 jam itu bagus, tapi paling tidak 6 jam itu sudah masuk dalam hitungan cukup bagus. Tapi jangan cuma 3 jam, coba Anda tidur setiap hari kurang dari 5 jam, pasti lama-lama timbul rasa pusing dan tidak stabil, sehingga kalau saat berdiri sering mutar kepalanya. Coba berdiri yang lama, pasti nanti akan pusing, karena apa? Kesulitan dalam kestabilan, dalam mengatur kestabilan. Nah sekarang kerugian, nah nanti dalam tugas Anda juga nanti ambil, tuliskan kerugian akibat kecelakaan apa. Kecelakaan akan mendatangkan berbagai kerugian terhadap karyawan, keluarga karyawan, dan perusahaan. Maksud karyawan, nah, kerugian mendapat ya, kecelakaan akan mendatangkan berbagai kerugian terhadap karyawan. Maksudnya, karyawan ini kan jadi nggak bekerja kalau udah terjadi kecelakaan, yang akan menyebabkan tidak produktif. Kalau Anda karyawan tetap mungkin ya gaji masih, tapi kan rasa sakit yang dideritanya kan itu merupakan satu kerugian. Bagi keluarga begitu juga, penghasilannya bisa hilang. Kalau kecelakaannya kecil masih bisa bekerja nggak masalah, tapi kalau sampai menimbulkan korban jiwa kan hilang, harapan keluarga hilang. Nah ini keluarga karyawan. Perusahaan begitu juga, perusahaan kan produktivitasnya nggak ada, nama baik perusahaannya pun jatuh karena adanya kecelakaan, masuk ke record di pemerintah, ini kan merupakan satu kerugian bagi perusahaan. Nah, jenis-jenis kerugian yang muncul akibat kecelakaan, apa aja? Lihat. Ya, kerugian akibat kecelakaan. Ini pertama terhadap karyawan, sakit tadi. Kalau sakit mungkin bisa diobati, tapi kalau cacatnya seumur hidup kan tidak bisa. Kemudian tadi waktu dan penghasilan yang saya bilang tadi hilang. Terhadap karyawan, terhadap keluarganya sedih, kemudian pemasukan penghasilannya mungkin terputus, masa depan keluarganya tidak sempurna lagi. Terhadap perusahaan, yang tadi saya bilang, kehilangan tenaga kerja, mesin peralatan rusak, biaya perawatan dan pengobatan dia harus keluarkan, biaya penggantian dan pelatihan karyawan, biaya perbaikan kerusakan, kehilangan waktu karena menolong kecelakaan, gaji dan upah kompensasi, dan juga nama baik perusahaannya sendiri kan akan tidak baik kalau diekspos di media. Ini kerugian-kerugian akibat kecelakaan yang diderita oleh karyawan, keluarga, dan perusahaan. Nah, sekarang pemeriksaan kesehatan. Untuk mencegah agar tidak terulang kecelakaan yang serupa, perlu dilakukan pemeriksaan atau mencari penyebab terjadinya kecelakaan tersebut.
Pemeriksaan kecelakaan ini sangat penting untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja yang mungkin terjadi di lingkungan kerja. Jadi jangan sampai terulang. Apa aja itu yang harus kita periksa. Nah, ini pertama adalah tujuan pemeriksaan dulu. Tindakan pencegahan. Kalau pencegahan tentunya harus punya hasil apa tindakannya. Ya, memperkecil bahaya, mengurangi, dan meniadakan bagian-bagian yang berbahaya. Jadi kalau bisa, bukan zero accident, tapi zero insiden kejadian. Jangan sampai bukan zero accident ya, bukannya hilang kecelakaan atau tidak adanya kecelakaan, tapi kalau bisa malah tidak adanya kejadian. Kejadian maksudnya kejadian kecelakaan, walaupun sekecil apapun. Nah, ini tindakan pencegahan kecelakaan, memperkecil bahaya, mengurangi dan meniadakan bagian-bagian berbahaya. Yang kedua, peralatan dan perlengkapan yang perlu diberi pengaman. Ini beberapa poin sudah Anda pelajari, Anda dapat di saat Anda praktek scaffolding dengan saya saat itu. Bagian-bagian yang dapat mendatangkan kecelakaan perlu diberi pengaman, seperti bagian berputar, suatu mesin, pipa panas, dan sebagainya. Ya, tadi sebutkan kalau mesin berputar seperti gerinda aja, itu harus diperhatikan tutupnya, sehingga bekas potongan tidak sampai terbang atau bisa kena mata, sehingga harus ada penutupnya. Tanda-tanda peringatan pada tempat yang berbahaya seperti peralatan listrik, tegangan tinggi, lubang bahaya, bahan peledak, lalu lintas, tempat penggalian, pembuatan terowongan, dan ya tindak-tindak peringatan seperti tadi. Scaffolding kalau mau dipakai itu dilihat dulu tandanya hijau, kuning, atau merah. Kalau hijau berarti aman, kalau kuning itu hati-hati karena masih ada perbaikan yang belum selesai, kalau merah nggak boleh dipakai. Itu tindakan tanda-tanda peringatan. Kalau ini tindakan pencegahan kecelakaan, memperkecil bahaya, mengurangi, meniadakan bagian yang berbahaya. Ini, oh bukan yang tadi. Ini tujuan ini, dasar pencegahannya, menciptakan dan memperbaiki kondisi kerja. Menciptakan dan memperbaiki kondisi kerja. Jadi ciptakan kondisi kerja yang aman. Kalau ada yang nggak aman, perbaiki kondisi kerjanya. Yang kedua, membuat tindakan berdasarkan fakta yang ada. Misalkan tangga, kalau misalkan licin, ya buat. Jangan sampai untuk naik turun daerah lokasinya basah, itu harus dicegah, dasarnya itu. Untuk mencegah. Jangan, sudah siapkan tangga, tapi lihat lokasi kerja kalau baru basah, itu akan berbahaya. Maka dasar pencegahan kecelakaan itu dari lokasi kerjanya. Keringkan, daerahnya basah, jangan sampai terjadi basah, sehingga air yang ada di situ dikeringkan, karena naik turun tangga itu harus kering, tidak boleh basah. Pencegahan kecelakaan mulai tanda peringatan. Tanda peringatan memiliki warna dan makna berbeda. Berikut makna dari warna tersebut. Nah, ini tanda-tanda ini merah ini. Merah itu tanda memiliki warna merah. Ini penanda larangan. Selalu pasti kalau merah itu tanda larangan. Tindakan yang diperlihatkan tidak boleh dilakukan. Jangan disentuh, jangan diambil. Penanda bahaya. Ini mematikan, mengevaluasi, mengoperasikan alat-alat darurat, menghentikan tindakan. Jadi kalau misalkan mau mematikan atau menggunakan alat itu hanya petugas khusus, tidak semua orang boleh. Ini penanda berbahaya. Misalkan ada panel listrik, Anda tidak boleh sembarangan, karena itu
harus petugas khusus yang peralatan pemadam kebakaran, peralatan pemadam api ini harus semua orang bisa menggunakan, tapi tetap tandanya merah karena pemadam, peralatan pemadam api. Ada juga kuning nih, kalau kuning penanda peringatan, berhati-hati, ambillah tindakan pencegahan, lakukan dengan hati-hati. Jadi Anda bisa lihat, jangan Anda tulis hati-hati tapi warna merah, salah. Jadi peringatan itu harus kuning. Bahaya listrik, tegangan tinggi, jangan merah, kuning, karena itu peringatan. Nah, kalau biru, ini perintah. Jadi Anda harus tahu nih, instruksi harus diikuti, misalnya gunakan helm biru, gunakan sepatu kerja biru, buang sampah pada tempatnya biru. Ya, jadi warna ini menandakan penanda perintah. Nah, kalau hijau penanda informasi. Ini lokasi P3K di mana, jalur evakuasi. Coba kamu lihat, kalau evakuasi pasti hijau. Karena ini penanda informasi. Jadi warna-warna ini, kalaupun kita tidak lihat, misalkan di satu tempat tulisannya sudah nggak kelihatan. Tapi kalau di situ kuning berarti peringatan. Jadi kalau di situ biru, oh itu berarti perintah. Kalau hijau hanya informasi. Kalau merah itu sudah tanda bahaya. Jadi gitu. Ini nggak sembarangan, jadi jangan Anda tulis warna merah di saat Anda membuat helm, itu salah. Ini harus biru. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Tapi sebelumnya, dari sekarang, sebelum Lebaran, dan setelah UTS nih ya, bisa Anda bisa presentasikan, masih 2 minggu lagi kita ketemu, setelah itu Lebaran dulu, libur sekitar ya hampir 2 minggu, setelah itu baru masuk, baru Anda akan presentasi terhadap tugas-tugas yang harus Anda selesaikan. Secepatnya, kalau yang bisa malah lebih bagus karena sudah habis berarti. Ada pertanyaan sampai sini? Halo? Ada pertanyaan? Halo? Bapak. Cukup ya. Jadi masih ada 2 kali pertemuan lagi untuk sampai ke UTS nanti. Jadi hadiah lebarannya kamu UTS. Tanggal 29 itu sudah libur. Setelah itu kan kamu lebaran. Lebaran tanggal masalah tanggal 2 gitu ya. Nah, sebelum lebaran, sebelum pulang kampung UTS dulu. Jadi bahannya ya dari awal sampai akhir 2 minggu lagi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Selama Ramadan ini kita kuliahnya pagi jam 9. Kalau ada perubahan nanti ketua kelas yang menginformasikan. Saya rasa itu dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Apaan? Iyalah, tambahin. Oke.